Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Anggita Rama Fadila dari Prodi Administrasi Publik NPM 002 selaku moderator akan memulai presentasi kami hari ini. Selanjutnya akan disambut oleh perkenalan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Najwan Rizky Pradana dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor MPM belakang 056. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurniawan dari Prodi Agribisnis dengan NPM belakang 094. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Brahmasari dari Prodi Agribisnis dengan NPM terakhir 101. Perkenalkan, nama saya Firman Soransyah dari Prodi Agribisnis, nomor NPM belakang 104. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi kita hari ini. Next slide. Oke, ini adalah topik yang akan kita bahas. Kita akan membahas dari chapter 1 mengenai menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, sampai kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Oke, next slide. Oke, chapter 1. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional dan menanya alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Setiap bangsa dan negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk saling memiliki rasa persatuan dan kehendak untuk bersatu, yang secara bersama bersedia membangun kesejahteraan bangsa. Oke, next slide. Oke. Makna integrasi nasional. Menurut Kurana pada 2010, Kurana menyatakan bahwa integrasi nasional ialah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini membuktikan bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, dan daerah yang berbeda, dan meskipun kita berbahasa yang berbeda, kita masih mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Lalu selanjutnya, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Oke, next slide. Integrasi nasional memiliki banyak jenis. Nah, yang disebutkan oleh Myron Weiner dan Ramlan Surbakti 2010 sangat berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Kurana. Kurana menyatakan tentang integrasi nasional, sedangkan Myron Weiner mengatakan tentang integrasi politik, bahwa integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, di mana proses penyatuan berbagai suku, berbagai kelompok budaya dan sosial yang membentuk identitas bangsa. Lalu yang kedua, ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan bahwa pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat yang atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya persetujuan terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara kerukunan sosial. Lalu ada integrasi elit massa. Integrasi ini menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hal ini untuk mendekatkan aspirasi pemerintah dengan aspirasi rakyat. Lalu yang terakhir ada integrasi tingkah laku. Integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengapa diperlukan integrasi nasional?
Integrasi nasional diperlukan karena ada beberapa alasan penting yang memperkuat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa alasan tersebut antara lain, yang pertama, membangun identitas nasional yang kuat. Integrasi nasional membantu membangun identitas nasional yang kuat dan memberikan warga negara suatu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Identitas nasional yang kuat memperkuat rasa kebanggaan dan rasa memiliki terhadap negara serta mengurangi perbedaan pandangan sehingga membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencegah perpecahan. Integrasi nasional membantu mengurangi potensi konflik dan perpecahan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu negara. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Integrasi nasional membantu memperkuat pasar internal suatu negara sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi perbedaan dan ketidakpastian antara kelompok-kelompok yang berbeda, maka akan mempermudah terciptanya kerjasama ekonomi yang lebih erat. Dalam hal ini, integrasi nasional dapat membantu menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik. Integrasi nasional membantu meningkatkan partisipasi politik warga negara dengan menciptakan tatanan politik yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, maka akan memperkuat partisipasi politik warga negara dan membantu menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup warga negara. Integrasi nasional membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan harmonis. Hal ini akan memperkuat kepercayaan diri dan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, integrasi nasional diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperkuat integrasi nasional sangatlah penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan suatu negara. Chapter 2. Menggali sumber historis sosiologis politik. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Next. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Tiga model integrasi dalam sejarah menurut Suroyo adalah yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Majapahit memiliki struktur kemaharajaan yang begitu luas, diperkirakan berbentuk mirip kerajaan Mataram Islam, yaitu struktur konsentris. Konsentris Majapahit dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu konsentris pertama, Majapahit memiliki wilayah inti kerajaan atau Nagarago, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua, kerajaan Majapahit memberikan perlindungan kepada kerajaan yang berada di bawah kepemimpinan mereka di luar wilayah Jawa, serta memberikan kebebasan mengatur negeri mereka masing-masing dengan memberikan upeti sebagai pajak. Konsentris ketiga, Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Kamboja, Champa, Ayudhya atau Thailand. Model integrasi kolonial. Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan integrasi dengan tujuan membuat rakyat pribumi pada saat itu untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membentuk jaringan birokrasi dengan membuat jabatan pemerintah, yaitu Binnenlandsbestuur dan Inlandsbestuur. Next. Model integrasi nasional Indonesia. Kesadaran berbangsa mulai timbul di kalangan golongan terpelajar dan mahasiswa pada dekade pertama abad 20. Hal ini merupakan hasil dari etnis politik atau politik balas budi dari pemerintah kolonial untuk memajukan rakyat jajahan dengan memberikan pendidikan kepada rakyat. Beberapa mahasiswa membentuk sebuah organisasi Budi Utomo pada 1908 yang mempelopori kebangkitan integrasi nasional. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang
tentang pengembangan integrasi nasional Indonesia secara sosiologis. Nah, seperti yang kita tahu, integrasi nasional sendiri itu berhubungan dengan identitas dan kesatuan karena adanya background yang sama. Ketika ada background yang sama, itu dikarenakan ada beberapa hal. Pertama, itu adanya ancaman dari luar. Dulu, Nusantara itu terdiri dari beberapa background dan latar belakang. Jadi dari berbagai suku, batas. Ketika latar belakangnya belum sama, maka belum kolonialisme, maka mereka akan dari itu mereka dan merasakan hal yang sama antara satu sama lain untuk membangun yang kedua contohnya kita mengenal yang namanya mengeluarkan gaya politik di Afrika Selatan dari kuasa ras kulit putih sehingga ras kulit hitam juga bisa ikut bergabung dalam kepolitikan gitu. Gaya politiknya Nelson Mandela ini itu bisa membuat rakyat itu makin tergugah dan bersemangat untuk kembali bangkit. Yang kedua, kekuatan politik. Tentunya ketika ada suatu lembaga politik, kita tuh punya satu integrasi nasional yang sama. Contohnya, kita di negara Indonesia punya satu lembaga yaitu negara Indonesia. Ketika suatu negara itu punya ideologi atau punya nilai-nilai yang sama, itu akan menjadikan suatu kekuatan untuk membangun integrasi nasional tersebut. Empat yaitu ideologi nasional. Ideologi nasional ini, seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila. Nilai Pancasila yang nanti akan diterapkan masyarakat Indonesia dalam integrasi nasional. Yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Ketika keadilan akan ekonomi itu sudah berjalan, maka integrasi nasional itu dapat berjalan. Menurut Sunyoto Usman pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila ada 3 hal. Yang pertama, masyarakat menyepakati nilai-nilai fundamental yang sama dijadikan sebagai rujukan bersama. Contoh, Indonesia punya ideologi Pancasila dan menyepakati nilai-nilai Pancasila. Maka itu dapat menjadi suatu hal untuk membangun integrasi nasional. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam suatu unit sosial sekaligus. Dan yang ketiga, masyarakat memiliki sifat saling ketergantungan antara unit-unit sosial yang satu yang sama yang lain. Dari segi politik, kita bisa lihat itu dari pajak. Ketika suatu pajak itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tercapai keuangan yang sehat, maka suatu integrasi nasional itu dapat tercapai. Next. Nah, bagian yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ada 2 poin, dinamika integrasi nasional di Indonesia dan tantangan dalam membangun integrasi. Pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus terus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang ada di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa
Kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Yang kedua, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut terpulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawabannya Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah perguruan tinggi maupun mata kuliah di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjung ke daerah, kemudian PKK, dan kotak pos presiden, dan lain-lain. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang satu PPKI pada tanggal 18 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembangunan horizontal yang berakar pada suatu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa setelah perbedaan antara elit dan massa. Ini dilatar belakangi oleh pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Next. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Esensi integrasi nasional merupakan terbentuknya sebuah kesatuan bangsa yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, persatuan, dan keadilan sosial. Esensi ini mencakup beberapa hal seperti menghargai perbedaan integrasi nasional, menghargai perbedaan dalam bentuk suku, agama, bahasa, maupun budaya. Dalam integrasi nasional, perbedaan harus dijadikan sebagai kekayaan bangsa yang juga harus dijaga dan dihargai. Yang kedua, membangun solidaritas integrasi nasional. Membangun solidaritas antar kelompok masyarakat Indonesia. Solidaritas ini dibangun melalui rasa kebersamaan, saling menghargai, dan saling membantu dalam membangun negara. Yang ketiga, menjaga keutuhan negara.
Integrasi nasional juga bertujuan untuk menjaga keutuhan negara. Dalam integrasi nasional, masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Integrasi nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam integrasi nasional, masyarakat Indonesia harus saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun negara yang lebih baik dan sejahtera. Dengan esensi integrasi nasional tersebut, maka dapat terbentuk sebuah masyarakat Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkesinambungan dalam membangun negara. Lalu yang kedua ada urgensi integrasi nasional. Urgensi integrasi nasional merupakan terwujudnya persatuan dan kebersamaan antara masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Urgensi dari integrasi nasional ini sangat penting dilakukan dan harus diwujudkan karena beberapa alasan, seperti menjaga keutuhan negara, membangun persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat hubungan antar daerah, dan yang terakhir menghindari konflik dan perpecahan. Dengan urgensi integrasi nasional tersebut, maka masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran dan semangat untuk membangun persatuan, kesatuan, dan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oke, sekian dari presentasi kita hari ini. Kita telah membahas tentang konsep urgensi integrasi nasional sampai tentang mendeskripsikan esensi dan urgensinya. Nah, untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di kolom komentar ya. Sekian, kita akan mengakhiri presentasi hari ini. Maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.